Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang bertanya pada saya, Bu Arti, jika saya memutuskan membeli proteksi, proteksi apa yang pertama kali harus saya miliki? Atau ada juga yang bertanya, Bu, sebetulnya ada berapa macam proteksi sih di dalam dunia asuransi? Nah, teman-teman, kami sebagai financial advisor mengenal adanya konsep segitiga finansial, di mana konsep ini harus kita penuhi demi mewujudkan impian finansial keluarga kita masing-masing. Tahapan pertama dari segitiga finansial adalah proteksi kesehatan atau rawat inap. Karena potensi kita masuk rawat inap atau rumah sakit itu jauh lebih besar daripada potensi kita terkena penyakit kritis dan meninggal tentunya. Digigit nyamuk aja bisa menyebabkan kita masuk rumah sakit. Apalagi kalau teman-teman melihat tagihan rumah sakit seperti ini. 1,2 miliar. Nasabah ini kena bakteri di kepalanya teman-teman dan membuat nasabah harus masuk ICU selama 3 bulan. 1,2 miliar. Bayangkan jika itu terjadi pada nasabah yang tidak memiliki proteksi kesehatan. Apa yang terjadi pada finansial keluarganya? Tahapan kedua adalah tahapan proteksi penghasilan atau penyakit kritis. Menurut WHO, 90% dari masyarakat dunia meninggal itu didahului oleh penyakit kritis seperti kanker, stroke, dan lain-lain. Nah, teman-teman, ketika kita kena penyakit kritis, apa yang terjadi dengan aktivitas kinerja kita? Tentunya kita tidak bisa lagi bekerja sebagaimana biasa. Teman-teman pernah lihat artikel ini? Ya, artikel ini adalah artikel salah satu selebritas yang terkena penyakit kritis dan hampir kehilangan semua penghasilannya dan kehilangan pula asetnya di tabungan dan sampai harus dikejar-kejar oleh debt collector. Tentunya hal itu tidak kita mau terjadi pada keluarga kita, bukan? Jika qadarullah penyakit kritis itu hadir dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, tahapan kedua dari proteksi atau asuransi adalah proteksi penghasilan atau proteksi asuransi kritis, di mana akan membayarkan sejumlah santunan yang bisa menghidupi kita dan keluarga selama kita berjuang untuk bertahan hidup atau untuk sembuh. Tahapan ketiga adalah proteksi dana waris atau proteksi keluarga. Setiap makhluk bernyawa akan merasakan kematian. Masalahnya, kita tidak pernah tahu kapan kematian itu datang pada kita. Sekarang, sebulan lagi, setahun lagi, atau 20 tahun lagi. Tapi yang bisa kita lakukan adalah berjaga-jaga atau melakukan persiapan. Jangan sampai ketika kita sebagai kepala keluarga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita belum mempersiapkan proteksi keluarga sehingga keluarga kita, istri dan anak-anak kita menderita sepeninggal kita. Dan tahapan terakhir adalah tahapan investasi. Kenapa tahapan investasi dilakukan atau ditempatkan di paling akhir? Karena jika terjadi sakit, masuk rumah sakit, terkena penyakit kritis, atau meninggal, semua investasi yang kita kumpulkan selama bertahun-tahun itu bisa hilang. Ada pepatah yang menyebutkan bahwa jika kita tidak memiliki proteksi, kita seperti membangun istana di atas pasir. Begitu ombak datang, begitu ombak kehidupan, resiko kehidupan tiba, istana pasir yang kita bangun dengan susah payah selama bertahun-tahun itu bisa hancur. So, teman-teman, ada 3 proteksi dalam dunia asuransi: proteksi kesehatan, proteksi penyakit kritis, dan proteksi keluarga atau dana waris. Yang manakah yang merupakan kebutuhan teman-teman? Yuk kita ngobrol dengan financial advisor teman-teman yang terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.